atau biasa saya panggil Mas Bas. Ada juga teman-teman yang memanggilnya Karyadi Van Baskoro Bas. Beliau akan menyampaikan materi sejarah peneliti dan pengamat dalam studi burung migran, terutama untuk raptor. Jadi kalau tadi Pak Yus berbicara tentang burung air, Mas Bas akan berbicara tentang sejarah peneliti dan pengamatan dengan mengambil raptor sebagai fokusnya. Saat ini beliau adalah staf pengajar di Departemen Biologi Universitas Diponegoro di Semarang. Jadi selain dosen, beliau juga pengamat burung. Saya kenal Mas Bas sejak masih kuliah, juga sudah mengamati burung gitu ya, dan beliau aktif sebagai pencinta alam di Klub Pencinta Alam Haliaster yang ada di Undip. Silahkan Mas Baskoro. Terima kasih Kang Ijo. Langsung saja. Baik, jadi kalau tadi Pak Yus sudah memaparkan pemantik mengenai burung migran, khususnya burung air, saya akan mengulas sedikit mengenai sejarah para peneliti dan pengamat burung migran, khususnya raptor, karena seperti diketahui dalam kelompok burung migran ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama tadi adalah kelompok burung air, kemudian kelompok raptor atau burung pemangsa, dan yang ketiga yang masih paling minim untuk kajiannya itu adalah burung migran terestrial, ya, burung-burung hutan dan kawan-kawannya. Nah, jadi tidak mungkin dibahas secara detail ke semuanya, waktunya tidak cukup. Maka pada kali ini saya akan sesuai dengan rencana ini mengenai raptor saja. Nah, kenapa sejarah? Karena seperti yang pernah beberapa kali saya bincangkan dengan beberapa kawan, scientific historical ini di Indonesia memang sangat minim. Jadi bagaimana mencatat sejarah-sejarah perkembangan pengetahuan di Indonesia itu seringkali terlupa. Jadi ilmu pengetahuannya sendiri berkembang, tetapi belum banyak yang melakukan pendataan atau mendatabase, merekod lah minimal mencatat bagaimana perkembangan itu dari waktu ke waktu. Nah, ini mungkin apa yang pernah saya punya mungkin belum terlalu lengkap, tapi ini sebagai awalan. Jadi kalau berbicara mengenai sejarah peneliti dan pengamat burung migran di Indonesia, ini pasti akan terkait dengan sejarah perkembangan ornitologi, ilmu tentang burung itu sendiri, dan konservasi lingkungan secara umum. Untuk pihak-pihak yang terkait ini bisa dikelompokkan paling tidak menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok NGO atau LSM, kemudian personal gitu ya. Kemudian ada yang dari akademisi atau kampus, serta dari pihak pemerintah. Nah, secara organisasi, ini ada satu organisasi yang paling awal sendiri, ini pada tahun 73, ini berdiri satu kelompok yang namanya Perhimpunan Burung Indonesia, PBI, atau dalam bahasa asingnya Indonesian Ornithological Society, IOS. Uniknya, ini tidak hanya isinya para peneliti, tetapi juga berbagai macam orang yang tanda kutip adalah pemerhati atau peminat burung, termasuk juga para penggemar, pemelihara, pedagang, bermacam-macam, ada 50 orang. Yang diantaranya dimotori oleh Pak Kamil Usman dan kawan-kawan, ya, beberapa sudah meninggal, sudah sepuh sekali. Nah, di perjalanan waktunya, PBI ini kemudian berubah menjadi Pelestari Burung Indonesia. Dan pada tahun 2004, berkembang lagi menjadi organisasi yang baru, menjadi namanya Indonesian Ornithologist Union atau Perhimpunan Ornitolog Indonesia. Salah satu masterpiece, ya, saya bisa dikatakan masterpiece itu adalah dengan terbitnya jurnal Kukila. Ini menjadi satu-satunya jurnal di Indonesia yang khusus mengenai burung. Nah, kemudian kelompok lain, ini para peneliti dan pengamat asing, baik ini rata-rata waktu itu adalah secara personal,
dan mayoritas adalah ekspatriat yang bekerja atau tinggal di Indonesia pada masa itu. Beberapa namanya sudah cukup terkenal, beberapa juga mengarang buku tentang burung, misalnya almarhum Derek Holmes, kemudian ada suami istri Nas, ada Victor Mason di Bali, kemudian ada juga Bas van Helvoort, ini yang memantik Prof. Johan Iskandar dari UNPAD untuk berkecimpung juga dalam dunia burung yang nanti turunannya adalah ke Pak Yus sama Pak Rudi. Kemudian ada nama lagi yang terkenal pada masa pengembangan PHPA kerjasama dengan FAO dan WWF, yaitu suami istri McKinnon, John dan Kathy McKinnon, yang kemudian menginisiasi terbitnya buku panduan burung yang pertama di Indonesia. Kemudian dari pihak NGO lain dari masyarakat Indonesia, ada Klub Indonesia Hijau ya, pada tahun 78 yang merupakan bagian dari Yayasan Indonesia Hijau, yang kemudian KIH itu otonom sendiri pada tahun 83 di Bogor, yang selanjutnya berkembang di seluruh Indonesia melalui jaringan KIH. Nah, KIH ini juga termasuk juga menginisiasi bagaimana kegiatan pengamatan burung meskipun dan menerbitkan buku meskipun judulnya masih umum ya, mengenai panduan pengamatan kehidupan liar, tetapi di dalamnya sangat detail mengenai bagaimana mengamati burung. Nah, kelompok lain yang tidak kalah penting adalah dari pihak kampus, di mana perkembangannya dimulai sekitar akhir 80-an, pertengahan akhir sampai pertengahan dan awal 90-an. Dari sejarah yang sempat atau bisa saya telusuri, kelompok pengamat burung kampus pertama yang berdiri adalah Saltria dari Biologi Unpad tahun 85. Nah, salah dua anggotanya yang ada di forum ini ya Pak Yus sama Pak Rudianto. Nah, ini foto berdua lagi benar-benar mengamati burung karena nggak pakai bino, nggak pakai buku, ya benar-benar melihat burung ini di Jawa Barat ya. Ini saya ambil dari bukunya Pak Johan Iskandar tadi, buku populer Hobi Mengamati Burung di Alam. Ini buku sudah legendaris yang sudah punah. Nah, setelah itu kemudian bergulirlah, ya, berkembang di kampus-kampus lain, di Fakultas Kehutanan UGM, di UI, di Undip, kemudian di IPB, di Bali. Pun juga demikian ada beberapa kelompok-kelompok yang di luar kampus meskipun motornya juga berafiliasi dengan mahasiswa kampus seperti KSBK di Malang atau Profauna, Ciba, Konus di Bandung, Kapala, FK3I, yang kemudian pada akhir 90 sampai tahun dan awal 2000 dengan berkembangnya internet ya, itu mulai berkembang pesat keluar Jawa. Jadi kalau pada awal memang lebih banyak di wilayah Jawa. Nah, masuk mengenai sejarah studi mengenai raptor migran di Indonesia, ini bisa saya telusuri yang awal sekali secara ilmiah ya, publikasi yang sudah dipublikasikan ini pada tahun 80-an awal. Ini AS yang pertama kali mendokumentasikan mengenai populasi raptor migran di Indonesia. Meskipun catatan mengenai jenis-jenis raptor migran itu sudah jauh sebelumnya, tetapi hanya eksistensi jenis, keberadaan temuan, tapi belum merupakan suatu studi mengenai populasi. AS mengamati waktu itu sedang pengamatan burung di kawasan Bali Timur di Gilimanuk, kemudian dilanjutkan lagi pada beberapa tahun berikutnya. Nah, kemudian informasi itu kemudian berkembang. Ya, pada tahun 2000 ke Jawa, karena banyak ekspatriat ini juga tinggalnya di Jawa. Kemudian Kang Usep pada tahun 2000 dan kawan-kawan ini mempublikasikan hasil pemantauannya di kawasan Puncak Bogor. Jadi ada beberapa lokasi yang memang menjadi watching site atau tempat-tempat penting dalam pengamatan migrasi raptor, diantaranya Puncak Bogor dan Bali. Ya. Kemudian diikuti Niman ini dan kawan-kawannya dengan Bas van Balen dan yang lain-lain. Waktu survei di kawasan Pegunungan Dieng, mereka menemukan juga adanya jalur migrasi raptor di daerah Jawa Tengah. Kemudian
yang cukup spektakuler, cukup besar, ini adalah Germi dan Pak Waluyo, Pak Dono Waluyo. Ini mengamati di Gunung Sega di Bali Timur, yang mendapatkan data migrasi yang cukup masif dan yang cukup appreciate. Pak Dono Waluyo ini bukan peneliti, bukan ahli, bukan dosen, tetapi adalah penjaga menara siar TVRI yang kebetulan ada di puncak gunung, dan itu merupakan jalur migrasi. Jadi sambil dia bekerja menjaga menara, dia mencatat setiap lintasan migrasi selama bertahun-tahun, ya, kemudian dipublikasikan. Kemudian melompat dulu, jadi ada wilayah Jawa dan Bali, kemudian Germi, kemudian juga mendapatkan catatan di Sangihe, jalur masuk dari Filipina. Nanti kita paparkan bagaimana jalur migrasinya. Ini juga cukup banyak ternyata untuk jenis Accipiter. Kemudian juga Germi memastikan bahwa ternyata beberapa spesies ini juga masuk ke Papua, kalau dulu sebelumnya belum diyakini raptor migran ini masuk sampai wilayah Papua. Nah, kemudian beberapa peneliti ini secara umum menggunakan metode penandaan satelit seperti tadi yang dikemukakan Pak Yus, meskipun kajiannya untuk wilayah jalur terbang Asia Timur, tapi masuk ke wilayah Indonesia. Ini hanya beberapa spesies saja, tapi nanti sangat membantu hasil. Nah, secara hampir keseluruhan yang sudah melakukan penelitian ini rata-rata adalah studi mengenai arus datang. Belum ada sama sekali peneliti baik lokal maupun asing yang melakukan penelitian lengkap sampai arus baliknya. Kemudian saya menginisiasi pada sejak tahun 2006 sampai sekarang, meskipun kemarin studinya 2014, ini saya mendata, meneliti mengenai dinamika populasi raptor migran di wilayah Jawa Tengah bagian utara pada arus balik dan arus datang juga. Nah, ini tadi seperti yang dikemukakan mengenai metode penandaan satelit. Kalau penelitian-penelitian sebelumnya ini adalah secara visual di lapangan, jadi melihat secara langsung dan dicatat, tentunya memiliki kekurangan, ada kerepotannya dan kelebihannya masing-masing. Nah, pada penandaan satelit ini bisa membantu bagaimana secara garis besar diketahui jalur migrasi raptor. Memang tidak bisa banyak, karena memang harganya biayanya cukup mahal. Untuk sekelas Jepang saja hanya bisa beberapa ekor untuk setiap kali studi, yang bisa puluhan ekor sekaligus itu Amerika yang punya satelit Argos yang sewanya cukup mahal. Nah, dari data satelit ini bisa menemukan temuan baru ataupun bisa mengkonfirmasi data-data yang sebelumnya. Nah, kalau tadi dari pihak para akademisi peneliti yang profesional, bagaimana dengan para pengamat burung? Ini kan ada dua pihak, yang satu adalah kelompok profesional dan satu kelompok amatir, sama-sama pentingnya. Dari catatan ini yang paling awal menurut Kang Ijo, pengakuan Kang Ijo sendiri, pertama kali pengamatan raptor migran di Puncak Bogor ini tahun 95, September 95. Kang Ijo dengan beberapa teman-teman ekspat di Bogor mengamati dengan Paul Jepson, Bas, dan yang lain-lain. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 2000-an ini mulai masif, beberapa kawan-kawan yang memprovokasi dan berminat pada raptor, misalnya Kang Usep, Kang Adam, Kang Wisnu, ini mulai menggiatkan pengamatan burung migrasi raptor khususnya di Jawa, Bali, ya. Nah, pada masa itu komunikasinya masih menggunakan email. Jadi dengan menggunakan milis ini ada beberapa dokumentasi potongan bagaimana mereka saling lapor-melapor dan tidak bisa real time karena kadang-kadang pengamati kapan, ke warnetnya kapan, laporannya kapan, dibaca kapan, dibalas kapan. Jadi kadang telat, kadang informasinya kelewatan dan sebagainya. Tetapi tidak mengurangi semangat untuk selalu berjejaring, berkomunikasi. Nah, berkembang lanjut, kemudian ada jejaring para pengamat raptor di Indonesia, yaitu Raptor Indonesia atau RAIN pada masa itu, yang menggawangi dan mengawal bagaimana terbentuknya jaringan para pengamat raptor di Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang cukup sering dilakukan, diantaranya adalah pertemuan pengamat raptor, sudah beberapa kali pernah
Bandung, pernah di Semarang, kemudian juga kegiatan Festival Raptor Migran ini tidak hanya untuk di kalangan sendiri, tapi juga sebagai kampanye kepada publik. Jadi kegiatannya banyak, ada pengamatan bareng, mengundang warga setempat, jurnalis, kemudian juga ada pelatihan, dan ini sudah banyak dilakukan sejak tahun 2000-an, beberapa tempat misalnya di Bogor, Yogyakarta, Bali, dan Semarang. Ini di Semarang, di Gunung Sega, di Jogja, di kawasan Puncak yang cukup rutin sampai sekarang melakukan. Nah, pada level Asia, Asia Tenggara gitu ya, atau Asia, ini kemudian para baik pengamat maupun peneliti membentuk satu jejaring juga yang kemudian diberi nama ARRCN atau Asian Raptor Research and Conservation Network, di mana RAIN ini menjadi salah satu mitra atau anggota dari jejaring ARCN ini, jadi jaringan berjejaring gitu ya. Nah, mereka rutin mengadakan pertemuan, mengadakan kongres, yang pertama Jepang tahun 98 sampai yang terakhir tahun 2019 kemarin. Nah, cukup bangga karena di Indonesia sempat 2 kali, yang pertama di Bandung tahun 2000 dan di Bali yang kongres yang ke-11 kemarin tahun 2019. Jadi yang datang tidak hanya para peneliti, tapi juga para pengamat dan pemerhati raptor di seluruh Asia. Nah, kalau tadi sudah banyak penelitian baik dari para ekspatriat, para dosen, para akademisi, pengamat burung, lalu hasilnya seperti apa? Ini saya mengkompilasi data-data, ini baru data lokasi-lokasi perjumpaan, baik secara visual maupun dengan data satelit, sebagian data satelit yang bisa saya ekstrak dari jurnal. Kalau berjalan sejak tahun 80-an, pertanyaannya apakah data atau penelitian mengenai raptor migran Indonesia sudah selesai? Belum, masih sangat jauh. Kalau dilihat memang di Jawa sudah banyak titik-titik, tetapi coba tengok di Sumatera sangat kosong, apalagi Kalimantan. Kalimantan saja yang ada data ini adalah data satelit, bukan merupakan data pengamatan langsung. Sulawesi setali 3 uang, Maluku, Papua kosong sama sekali, belum ada penelitian, belum ada pengamat burungnya. Kita breakdown yang paling banyak di Jawa. Apakah Jawa sudah dikuasai? Belum sama sekali. Terfokus pada Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Malang, Bali. Sampai sekarang masih misterius. Dari Gunung Ciremai sampai ke Pegunungan Dieng dan Semarang, ini lewat mana? Belum ada yang tahu. Apakah dia lewat tengah Pegunungan Dieng, lewat Pantura, atau lewat selatan? Dari Semarang, dari Pegunungan Kendeng mau melompat ke Pegunungan Semeru, ini lewat mana? Baru ketahuan 2017. Saya dapat laporan ternyata lewatnya kota Kediri. Saya 7 tahun menanti di Nganjuk, tidak ketemu. Jadi masih banyak data-data kosong bahkan di Pulau Jawa. Dari Semeru mau ke Bali, lewatnya seperti apa, detailnya belum ketahuan. Apa yang saya lakukan di Pantura, Jawa Tengah pun demikian. Dulu tahun 2005 Semarang sama sekali tidak dianggap sebagai jalur, sehingga orang berbondong-bondong pengamatan di Jogja. Tapi ternyata sejak 2006 Semarang memiliki data yang cukup signifikan untuk level Jawa. Tetapi Semarang pun juga masih misterius. Ini misalnya sampai paling barat saya baru sampai ke Pekalongan Batang. Setelah ini mau raptor lewat mana? Kita belum tahu. Pegunungan Kendeng lewat mana? Belum tahu. Jepara kenapa sepi? Apakah gara-gara memang tidak ada pengamat atau memang tidak merupakan jalur? Juga belum tahu. Jadi masih banyak misteri yang belum terungkap. Mas Bas, 2 menit lagi Mas Bas. Oke. Kompilasi dari data-data maksimal ini ada banyak misterius. Misalnya ini saya contohkan di Sumatera, ya, di Malaysia, semenanjung Malaysia. Ada kebingungan bagaimana sejumlah individu yang banyak ini tiba-tiba hilang. Karena di Thailand cukup tinggi, tiba-tiba di Malaysia rendah. Sama juga di Bali, Accipitor ini ada puluhan ribu, tetapi di Semarang hanya sedikit. Sisanya 40.000 ini lewat mana? Belum ada yang tahu. Ya. Pun demikian, di Sangihe banyak, apakah ini tidak masuk Sulawesi? Apakah masuk ke Maluku? Ini belum ada yang tahu. Untuk Jawa, pernah kami mencoba dengan untuk mencari kemanakah 40.000 ekor sekian ini dengan secara
bersama-sama dengan rekan-rekan dengan membuat kegiatan namanya Palang Jawa, Pantau Langit Jawa. Jadi Jawa Tengah sampai DIY kita potong, kita pasang orang-orang di sini. Beberapa tempat ada orang, beberapa tempat kekurangan orang, kosong, jadi belum sempat terpantau. Belum optimal, tetapi ternyata kita menemukan tempat-tempat baru yang dulu dianggap juga belum merupakan jalur. Jadi kalau dulu Semarang bagian utara, ternyata Semarang bagian selatan juga merupakan jalur penting. Jadi kalau data Semarang selama ini rata-rata 11.000 per musim, ini kalau digabung utara selatan, estimasi paling minimal itu bisa sampai 25.000 per musim. Sehingga sisanya ini tersebar di mana itu masih misteri. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan berikutnya? Jadi masih banyak studi yang lebih lanjut, baik peneliti maupun pengamat, untuk luar Jawa itu perbanyak lokasinya. Paling penting adalah jalur, mencari jalur, mendata populasi, dan tempat wintering, karena ini masih misterius juga. Sementara di Jawa, karena populasi sudah cukup lumayan, meskipun juga tetap harus diamati, ini dinamikanya, perilakunya, habitatnya di mana, mencari makannya di mana, istirahatnya di mana, ini penting. Kemudian dari sisi sumber daya manusia ini perlu kaderisasi, karena mayoritas pengamat ini adalah mahasiswa yang fast moving. Datang 4 tahun, keluar, datang 4 tahun, lulus. Ya. Jadi orangnya berganti-ganti. Kemudian harus ada capacity building terus-menerus, pelatihan terus-menerus, karena orangnya berganti-ganti, maka harus pelatihannya juga rutin. Bonding, ya ini penting, karena setelah lulus, ya jangan hilang. Rata-rata mayoritas setelah lulus tidak lagi menjadi pengamat. Meskipun saya punya beberapa catatan, alumni-alumni yang sudah bertahun-tahun lulus, tiba-tiba SMS, tiba-tiba ngirim kabar, ada rektor sekian di titik koordinat sekian. Jadi masih laporan-laporan, karena mereka punya bonding yang cukup baik, ya, waktu kaderisasi. Kemudian untuk masyarakat secara umum, untuk awareness, maka perlu terus digiatkan kampanye, jejaring lebih luas, di luar peneliti dan pengamat burung. Karena saya suka sekali apa yang dikatakan Om Caca, Reza Marlon, jadi kita itu jangan hanya khotbah kepada orang-orang yang sudah beriman. Kalau kita ngomongin kampanye menasihati kepada sesama peneliti pengamat burung, ya sudah nggak aneh lagi. Ya sudah paham gitu. Orangnya sama-sama sudah beriman. Yang penting bagaimana kita mengkampanyekan, meningkatkan awareness kepada orang-orang yang tanda kutip belum beriman secara lingkungan, belum beriman secara kepedulian pada burung. Kira-kira dari saya demikian. Terima kasih. Kembali ke Kang Ijo.